Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmaina amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan wanita begitu romantis. Alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, serta senyumannya yang manis membuat iman semakin menipis. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Allah, seorang ulama di atas ulama, seorang pemimpin di atas pemimpin, serta seorang pahlawan yang seumur hidupnya selalu menyebarkan agama Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para tabi'in tabi'atnya dan kepada kita selaku umatnya, semoga di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, insya Allah akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Wanita, Aurat Wanita dan Perhiasan Dunia. Wahai saudariku, menutup aurat merupakan suatu kehormatan bagi diri kita sendiri, menjaga pandangan dari orang-orang atau laki-laki yang bukan mahram kita, sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa aurat wanita yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Menutup aurat bukan sekedar memakai baju panjang atau celana panjang, namun rambut di kepala juga harus ditutupi, karena rambut seorang wanita juga merupakan aurat yang tidak boleh diumbar kemana-mana. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit wanita yang mengumbar auratnya seakan-akan sudah menjadi tren dan gaya hidup masa kini. Apakah kita menyadari suatu saat ketika kita wafat nanti, seluruh tubuh kita akan ditutupi dengan kain kafan dari ujung kepala hingga ujung kaki? Sampai sekarang, apakah kita masih malu untuk menutup aurat? Biarlah orang bilang kita kuno, biarlah orang bilang kita tak mampu, biarlah orang bilang kita so alim karena menutup aurat itu wajib. Walaupun pekerjaannya sulit, walaupun pekerjaannya melilit, menutup aurat itu wajib. Walaupun rintangannya sulit, menutup aurat itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wahai saudariku muslimah, wanita merupakan kunci kebaikan suatu umat. Wanita bagaikan batu bata. Ia adalah pembangun generasi manusia. Maka jika kaum wanita itu baik, maka baik pula lah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka rusak pula lah suatu generasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan bertakwa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yakni perempuan dan laki-laki, dengan memiliki tujuan yang sama, yakni satu, beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menempatkan pria dan wanita pada kedudukannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Bahkan sebagaimana yang diterangkan dalam sabda Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti pertama kali?" Lalu Rasulullah menjawab dengan jawaban, umuka, baru kemudian abuka. Agungnya tugas dan peran sebagai seorang wanita itu terlihat jelas pada kedudukannya sebagai pendidik pertama yang dengan memberikan bimbingan yang baik bagi putra-putrinya. Maka hendaklah seorang wanita mampu menjadi suri teladan yang baik bagi anak-anaknya kelak dan membekalinya dengan akhlakul karimah, karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Sebagai perhiasan dunia, seharusnya kita malu untuk apa? Malu untuk membuka aurat kita, malu untuk mengumbar aib dan syahwat kita. Namun di zaman sekarang ini justru sebaliknya, tidak sedikit wanita yang dengan bangganya mereka membuka aurat mereka mengumbar aib dan syahwat mereka dengan cara apa?
dengan cara yakni berjoget-joget ria di depan kamera, berselfie ria di depan kamera, yang otomatis ketika mereka mengunggahnya di sosial media itu akan mengundang syahwat bagi para laki-laki yang bukan mahram mereka. Bahkan mirisnya ada yang dengan hijab mereka bukan untuk melindungi mereka, bukan dikenakan untuk melindungi aurat mereka, bukan dikenakan untuk menutupi aib dan syahwat mereka, bukan untuk dikenakan melindungi sebagai melindungi dirinya dari siksa api neraka dan siksa azab kubur. Justru sebaliknya, dengan hijabnya mereka mengundang siksa api neraka dan siksa azab kubur dengan cara yang sama, yakni berlenggak-lenggok di depan kamera, berselfie ria di depan kamera. Mereka menjulurkan lidahnya bagaikan anjing. Mereka memunculkan bibirnya bagaikan pantat ayam. Untuk apa hijabnya jika seperti itu? Hijab seharusnya digunakan untuk melindungi aurat mereka, untuk menutupi aib dan syahwat mereka, untuk melindungi dirinya dari siksa api neraka dan siksa azab kubur, bukan untuk sebaliknya. Apakah dengan cara seperti itu ibu ayahnya atau bangga? Ibu dan ayahnya akan bangga? Atau dengan cara seperti itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Justru dengan cara seperti itu, ayah dan ibunya akan merasa malu memiliki putri seperti dia. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan siksaan api neraka dan siksa azab kubur yang sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillah. Maka dari itu, aku, kamu, seluruh muslimah lainnya, mari sama-sama kita jaga aurat kita. Mari sama-sama kita tutupi aib dan syahwat kita. Mari sama-sama kita lindungi mahkota kita. Jadilah perhiasan dunia yang sesungguhnya. Jadilah wanita solihah yang sesungguhnya. Jaga kodrat kita, jaga kemuliaan kita, jaga mahkota kita. Biarlah kita dicap buruk oleh orang lain, tapi jangan pernah kita dicap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maybe this is all I can say. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan ada pada diri saya sendiri. Ambil yang baik, buang yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.